Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat channel Faiz Kimia yang saya cintai dan saya banggakan, terutama subscriber dari para murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana ciri-ciri larutan asam dan basa, dan juga bagaimana cara menentukan pH dari masing-masing larutan asam dan basa. Pada kesempatan kali ini alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada glass beaker, beberapa glass beaker seperti ini dalam berbagai ukuran, ada juga yang ukurannya kecil. Kemudian pelat tetes. Lalu ada kertas lakmus. Ini lakmus merah. Dan juga lakmus biru. Selain itu, kita juga memiliki universal test, kertas universal test, kemudian juga pH meter. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada Aquades. Aquades ini digunakan untuk mencuci dari pH meter yang nanti kita gunakan. Kemudian ada juga obat mah. Obat mah di sini berfungsi sebagai salah satu contoh zat yang bersifat basa. Nanti kita buktikan apakah benar dia merupakan zat yang bersifat basa. Kemudian juga cuka. Nah, cuka ini sebagai sampel zat yang bersifat asam. Perlu kita ketahui bahwasanya asam dan basa walaupun ada di sekitar kita, dan umumnya asam itu asam, kemudian basa pahit, namun jangan sekali-sekali kita mencoba asam dan basa terutama yang ada di laboratorium. Satu lagi alat yang kita gunakan ini tisu untuk pembersih saja. Oke, nah pertama kita akan menentukan apakah obat mah ataukah larutan cuka itu bersifat asam atau basa. Caranya yang pertama kita menggunakan kertas lakmus yang kita taruh di pelat tetes. Oke. Nah, ini ada kertas lakmus merah di dua tempat karena nanti akan kami isi dengan obat mah dan juga cuka. Kemudian yang lakmus biru juga ada dua, masing-masing nanti kami isi dengan obat mah dan juga larutan asam cuka. Oke. Kita lihat perbedaannya nanti seperti apa. Kita gunakan obat mah terlebih dahulu. Ini obat mah berwarna putih. Kami teteskan di lakmus merah. Kemudian saya teteskan juga di lakmus biru. Ternyata obat mah itu merubah warna kertas lakmus yang awalnya merah menjadi biru, sedangkan lakmus yang tadinya berwarna biru tetap berwarna biru. Oke, obat mah mengubah lakmus merah menjadi biru, sedangkan yang berikutnya kita coba larutan asam cuka. Oke, untuk larutan asam cuka ketika kita masukkan ke dalam kertas lakmus merah, maka warnanya tetap merah. Sedangkan lakmus biru, ketika asam cuka kita masukkan ke dalam lakmus biru, warna kertas lakmusnya berubah menjadi merah. Oke, kebalikannya ya, kebalikan dari obat mah tadi. Kalau obat mah membirukan lakmus merah, sedangkan asam cuka itu adalah memerahkan lakmus biru. Oke, itu yang pertama. Yang pertama ya, kita belum tahu dia asam ataukah basa. Kemudian berikutnya, nah nanti bisa disimpulkan sendiri oleh teman-teman semuanya, siapakah yang bersifat asam dan siapakah yang bersifat basa. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba menggunakan kertas
indikator universal ini ya, indikator universal. Di sini nanti ada skala dari 0 sampai 7 di bagian depan, kemudian di bagian belakang sini 8 sampai 14. Ini menunjukkan rentang pH antara 0 sampai 14 ya. Dimana kalau kurang dari 7 itu berarti asam, kemudian lebih dari 7 itu bersifat basa. Kita akan coba cek satu persatu. Tadi di sini ada obat mah dan juga cuka. Kita satu persatu dulu, mulai dari yang cuka. Kita ambil satu kertas saja. Oke. Warna asalnya seperti ini ya, warna asalnya. Oke. Ini warna asalnya yang akan kita celupkan ke dalam larutan cuka. Kita masukkan ke dalam larutan cuka. Iya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di standarnya. Oke. Nah, ternyata hampir sama dengan nilainya antara 1 hingga 2 ya. Mirip antara 1 hingga 2 atau 1, sekian ya. pH larutan cuka 1, sekian. Oke, kemungkinan antara 1 sampai 2. Oke. Kemudian kita akan uji berikutnya, yaitu untuk obat mah. Kita coba untuk obat mah. Kita celupkan. Kemudian kita bandingkan. Ternyata yang atas cenderung biru. Kalau cenderung biru berarti di atas 7. Oke. Oke, ini antara 8 dengan 9 ya, antara 8, berarti 8, sekian. pH 8, sekian ya. Ingat tadi ya, kalau pH di bawah 7 berarti asam, pH di atas 7 itu berarti basa, sedangkan mendekati 7 yaitu netral. Oke. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan pH meter. Oke. Untuk menggunakan pH meter, kita hidupkan terlebih dahulu di sini on. Kemudian kita siapkan juga Aquades untuk nanti membersihkan setelah digunakan untuk menghitung pH. Oke, kita pertama akan menghitung pH asam cuka terlebih dahulu, larutan cuka. Kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk. Ya, terlihat di situ pH sekitar 1, sekitar 1,6 ya, terlihat ya di kamera 1,6, berarti sesuai dengan prediksi menggunakan kertas indikator universal tadi bahwasanya antara 1 sampai 2. Oke, kemudian kita bersihkan menggunakan Aquades. Oke, kemudian kita tisu seperti ini agar kering kembali. Jangan lupa kita matikan dan kita tutup. Iya, kita gunakan Aquades yang berbeda untuk nanti membersihkan setelah dicelupkan ke obat mah. Nah, yang kedua kita akan mencoba mengukur obat mah. Langkahnya sama, kita buka, kemudian kita on-kan, kemudian kita celupkan ke dalam larutan obat mah. Oke, sudah terlihat di situ pH-nya ya stabil di 8,1 ya, sesuai dengan prediksi kita tadi menggunakan kertas indikator universal bahwasanya pH-nya antara 8 hingga 9. Tadi kita gunakan kita gunakan pH meter menunjukkan 8,1. Oke, kira-kira sobat channel Faiz Kimia yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan, apa yang bisa kita simpulkan ketika kita menentukan suatu larutan apakah asam atau basa ya? Oke,
kita ingat-ingat tadi yang pertama menggunakan kertas lakmus. Obat mah kita masukkan ke lakmus merah, ternyata menjadi biru. Kita hitung menggunakan indikator universal, ternyata pH-nya antara 8 sampai 9. Kemudian kita menggunakan pH meter, ternyata 8,1. Dan tadi sudah Pak Faiz sampaikan, jika rentang pH itu 1 sampai 14, antara 1 sampai kurang dari 7 itu asam, 7 mendekati 7 itu netral, kemudian lebih dari 7 atau 7 sampai 14 adalah basa. Berarti obat mah bersifat basa. Kemudian untuk asam cuka, larutan cuka, tadi ketika kita masukkan ke lakmus biru, ternyata berubah menjadi merah. Kemudian ketika kita gunakan indikator universal, pH asam cuka tadi, larutan cuka itu antara 1,1 sampai 2, berarti dia bersifat asam. Dan terbukti juga ketika kita gunakan pH meter tadi sekitar 1,5. Oke, bisa ya disimpulkan teman-teman, asam itu kalau digunakan kertas lakmus seperti apa, menggunakan universal pH seperti indikator universal seperti apa, kemudian menggunakan pH meter juga ukurannya antara berapa sampai berapa. Semoga ini bisa membuat pengetahuan dan wawasan teman-teman semuanya bertambah dan menambah rasa ingin tahu kita terhadap ilmu kimia, yang mana ilmu kimia adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, dan tentu saja pelajaran kimia adalah pelajaran paling menyenangkan sedunia. Sampai jumpa, semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.